Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga di malam ini kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kembali membacakan kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di mana bab yang kita bacakan sekarang masuk kepada pasal yang ke-6, itu az-zinatul halali, itu perhiasan yang halal. Perhiasan yang halal, dikatakan perhiasan yang halal, maka berarti makna sebaliknya ada juga perhiasan yang haram. Nah, bagaimanakah yang dimaksud di sini? Maka ini masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya yang berhubungan dengan keindahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinukil oleh beliau beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah hadis yang sudah kita nukilkan di pembahasan sebelumnya. Dia menukil kembali di mana Rasul bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, dan suka keindahan. Maka sudah berlalu penjelasan tentang hal ini. Maka di sini ingin dijelaskan oleh beliau kembali bahwasanya yang dimaksud dengan keindahan di sini yatana walul jamal asyab al-mas'ulu anhu bi nafsil hadis. Awalnya pemahaman hadis ini mencakup adalah keindahan siap, pakaian atau secara umum lahir. Jadi keindahan lahir, karena orang kalau dikatakan atau dia ditanya indah apa tidak, bagus apa tidak, biasanya yang tampak adalah yang lahir. Misalkan masalah pakaian, ya. Maka ini ditanyakan pada awalnya terhadap hadis ini, suka terhadap keindahan. Seakan-akan hadis ini adalah mengarah kepada lahir saja. Namun beliau menjelaskan wa yadkhulu fihi fi tariqil umum. Namun beliau menyebutkan ini sebenarnya masuk di dalamnya adalah penjelasan secara umum. Keindahan itu tidak hanya lahir saja. Maka beliau katakan al-jamalu min kulli syai'in. Keindahan yang dimaksud dalam hadis ini, yuhibbul jamal, Allah suka keindahan, itu adalah keindahan dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Tidak hanya sekedar lahir saja. Seperti contohnya misalkan orang itu di dalam masalah cara bicaranya. Ada cara bicaranya indah. Tapi nggak tampak. Tampaknya ketika ngomong saja. Kalau belum ngomong nggak tahu. Itu juga dikatakan Masya Allah, orang itu ucapannya indah sekali. Kapan indahnya? Ketika terucap. Ketika belum terucap ya tidak tahu. Tapi kalau pakaian ya sudah kelihatan dari jauh. Kama fil hadisil akhar, sebenarnya dalam hadis yang lainnya disebutkan innallaha nadzifun yuhibbun nadzafah. Sesungguhnya Allah itu nadzif, itu bersih.
yuhibbun nadzafah dan suka kebersihan. Namun hadis ini di dalam catatannya disebutkan yaitu hadisnya ternyata dhaif. Hadisnya ternyata lemah. Ada perawi yang lemah di sini. Dikatakan perawi adalah ada yang dikatakan yaitu ada namanya Khalid bin Ilyas bahwa dhaif adalah lemah. Tapi secara makna ini berhubungan dengan keindahan. Tanda keindahan diantaranya bersih. Namun hadis ini dikatakan hadis yang lemah. Ada juga hadis yang ketiga di bulan nukil yang sahih, ya, di mana Rasul bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah itu maha baik. Kalau tadi jamil, maha indah, sekarang thayyib adalah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Yang artinya berarti yang lawannya baik yaitu buruk ya tidak. Sehingga ketika ada perbuatan-perbuatan yang baik Allah terima. Ada perbuatan dan buruk yang tidak diterima. Karena layak balu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Sehingga ini dalam hal apa kebaikan? Nah, kalau istilah baik itu lebih mengarah kepada bagaimanakah perilakunya misalkan. Ya, bagaimanakah ucapannya misalkan. Ini saling melengkapi dalilnya. Kalau di awal nah itu indah. Yang indah ini seakan-akan hanya lahirnya. Kalau dikatakan thayyib, bagus, baik. Nah, ini bisa jadi selain lahirnya juga. Juga dipertegas di dalam hadis yang lainnya. Kalau tadi dalam hadis dari riwayat Tirmidzi yang sanadnya sahih dan mengatakan hasan. Kemudian dalam hadis yang lainnya riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Rasul bersabda, Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu. Allah itu cinta. Allah suka, Allah senang ayyura ditampakkan. Ayyura athara nikmatihi ditampakkan asar yaitu bekas nikmatnya. Bekas nikmatnya ala abdi kepada hambanya. Artinya apa? Allah itu suka ketika seorang hamba diberi nikmat, kemudian nikmat itu ditampakkan. Nikmat itu ditampakkan, bukan disembunyikan saja, tapi ditampakkan. Allah suka. Maka ketika seorang menampakkan nikmatnya dari Allah Ta'ala, ini belum tentu sombong. Belum tentu dia sombong. Karena dalam surat Ad-Duha dikatakan yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Wa amma bi ni'mati rabbika. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, hadis, ceritakanlah. Ya, ceritakan kalau dalam bentuk nikmat, misalkan mendapatkan ini dan itu, kita menyampaikan boleh. Ya, kalau dalam bentuk katakanlah fisik, ya kita misalkan pakai baju yang bagus, ya kemudian pakai sandal yang bagus misalkan. Ingat bahwasanya yang namanya bagus itu relatif. Bisa bagus itu mahal, bisa juga tidak. Yang penting bahwasanya ini tidak berlebih-lebihan. Jadi tidak kita mengatakan orang yang dia itu suka pakai pakaiannya bagus, sandalnya bagus, bajunya bagus, apalagi kita ke masjid itu Masya Allah, dia itu kelihatan rapi, bersih. Justru itulah yang diinginkan. Innallaha yuhibbu ayyura asara nikmati ala abdi. Allah suka ketika ditampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya bagi hamba ini. Jadi tidak mesti orang yang itu menampakkan dirinya dengan pakaian yang bersih, pakaian yang bagus kemudian dikatakan sombong. Ya, maka harus didudukkan. Memang kadang-kadang orang itu memakai pakaian karena sombong, ya. Kapan? Sebenarnya mudah untuk dilihat. Kalau seseorang itu memakai pakaian yang bahasanya itu bukan kemampuannya, ya sudah, itu bisa jadi ada unsur kesombongan. Ibaratnya dia itu memiliki pekerjaan yang biasa-biasa saja. Ya, bahasanya kalau dihitung pendapatnya per bulan sekian. Untuk kebutuhan rumah tangganya sekian.
Kemudian untuk beli barang-barang itu kalau semewah ini kayaknya tidak mungkin, misalkan demikian. Nah ini dikhawatirkan memang ada kesombongan. Kalau emang dia beli sendiri loh ya, kalau diberi orang kan beda lagi. Beda lagi. Walhasil ya ikhwah, jadi wazakumullah. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, maka di dalam hadis ini dikatakan Allah suka ketika nikmat itu kita tampakkan. Ketika kita nampakkan tentunya hendaklah dengan tanpa kesombongan. Jadi kalau ada orang misalkan punya pendapatan yang Masya Allah, pendapatannya banyak, kemudian dia pakaiannya bagus, misalkan ya bajunya bagus, sandalnya bagus, ya karena dia mampu membeli itu dan tidak merepotkan. Artinya ketika membeli itu bukan sesuatu yang berat bagi dia, ya wajar kalau begitu. Tapi kalau orang itu kemudian apa istilahnya itu rekodoyo, ya mengusahakan padahal dia itu nggak mampu sebenarnya, ini yang dikhawatirkan nanti akan muncul yang namanya sombong. Nggak mampu tapi berusaha gimana supaya bisa mendapatkan barang itu, bisa membeli barang itu. Jadi pertegas dalam penjelasan berikutnya ya ikhwah. Wan Abi Ahwas al-Jushami, dari Abu Ahwas al-Jushami, beliau mengatakan ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alayya atmarun. Pernah Rasulullah SAW itu melihatku. Ini seorang sahabat dilihat oleh Rasulullah SAW. Wa alayya atmarun. Saat itu aku sedang, atmar itu adalah as-saubu al-khaliq. Itu pakaian yang lusuh. Pakaian yang lusuh. Pakaiannya ya enggak bersih bisa jadi, atau pakaiannya itu ya lusuh lah. Paham kita pakaian yang lusuh itu bagaimana? Maka ketika Rasul melihat aku memakai pakaian yang lusuh, maka beliau bertanya, Allah kami mal, kamu punya uang enggak? Kamu punya harta enggak? Maksudnya itu, kamu punya harta enggak sih kalau untuk beli pakaian yang lebih baik dari ini? Nah, bahasa bebasnya demikian. Ya, maka saya katakan, nah, iya saya punya. Saya bisa beli baju yang bagus, ya, bukan baju yang seperti ini. Terus Rasul tidak langsung mengatakan, ya sudah beli saja. Rasul ingin tanya dulu, min ayil mal, dari mana harta kamu dapatkan? Kalau punya harta itu didapatkan atau antum dapat dari mana? Nah ini untuk memastikan hartanya harta yang halal begitu. Ya, dan sampai ketika dia bilang mampu ternyata hartanya haram, ya, naudzubillah. Maka dia menjawab, yaitu Abul Ahwas al-Jushami, Qultu, saya mengatakan mingkul lima atallah minal ibil wasya, yaitu dari segala apa saja yang Allah berikan berupa onta dan asyad, yaitu kambing, binatang ternak maksudnya. Jadi dia itu peternak, onta dan ternak kambing. Yang punya harta, punya hasil dari binatang ternak ini. Maka ketika sudah tahu dia punya pendapatan yang halal, maka Rasul bersabda, fal turo nikmatuhu wa karomatu alaih, maka perlihatkanlah olehmu, yaitu nikmatnya Allah dan kemuliaannya Allah atas dirimu. Ya, jadi tunjukkanlah apa yang Allah telah berikan kepadamu, ya, tunjukkan pada dirimu. Kalau tadi hubungannya dengan pakaian lusuh, maksudnya berarti apa? Ya belilah pakaian yang layak, meskipun tidak mewah, ya pakaian yang layak, pakaian yang bersih, ya pakaian yang bagus. Kalau mampu beli saja, tidak ada masalah. Nah, ini para jamaah menunjukkan bagaimanakah seseorang ketika dia itu membeli barang, ketika dia beli barangnya itu adalah sesuatu yang bagi dia wajar, maka tidak dikatakan sombong. Justru dia itu melaksanakan atau mengamalkan ayat wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Yang penting hilangkan rasa sombongnya. Dan ini tentunya relatif antara satu orang dengan yang lainnya, itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ini kita bicara secara umum, tidak bicara secara khusus, artinya hobi. Nah beda lagi. Orang kalau hobi atau kebiasaan,
Sekarang begini para jamaah, contoh ya. Contoh kadang-kadang ada seseorang itu memakai katakanlah kaos. Ya kaos biasalah, kaos oblong, kemudian lengan pendek. Sama-sama dua orang ini memakai kaos oblong. Ya, tampilan luarnya katakanlah sama, katakanlah demikian. Maka orang yang mampu dan tidak ini bisa dilihat. Artinya apa? Orang yang dia itu mampu, mungkin karena dia punya kemampuan membeli kaos oblong itu juga dalam tanda petik yang bermerek. Kenapa bermerek? Karena biar awet, rasanya nyaman dipakai dan yang lainnya. Kalau yang lainnya, ada pun orang tidak mampu misalkan dia membeli pakaian kaos oblong itu katakanlah harganya murah dan yang lainnya karena tidak mampu, ya semampunya itu. Nah, maka di sini tidak boleh menjas orang ini sombong, orang ini katakanlah apa namanya nggak mau berterima kasih, nggak mau menceritakan nikmatnya Allah, tapi dilihat kemampuannya orang tersebut bagaimana. Hasil intinya kalau orang itu kita melihat orang lain melakukan atau memakai pakaian yang kurang, kadang-kadang kita cuek, ya kadang-kadang kita cuek. Ketika orang itu memakai pakaian yang kelihatan bagus sedikit sudah, waduh, pakaiannya kok seperti itu ya, Allah, oh begini, sombong dia. Nah, suudzonnya muncul, jangan demikian. Maka lihat saja, apakah mereka itu memang membeli itu dengan wajar, artinya punya kemampuan, tidak ada masalah, namanya saja mampu. Ya, maka kemudian dijelaskan oleh beliau di sini, bahwa subhanahu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu dhuhura athari nikmati al-abdi. Dia Allah ta'ala yang suka, yang cinta agar tampak bekas nikmat-nikmatnya Allah pada seorang hamba. Jadi agar nikmatnya Allah ini ditampakkan oleh seorang hamba. Allah suka. Karena apa? Ya karena dia ketika menampakkan nikmat dari Allah, itu menunjukkan bahwasanya dia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Maka dikatakan di sini, fa innahu minal jamali alladhi yuhibbu. Itu adalah sesuatu yang indah dari yang dia cintai. Fisik maksudnya. Secara fisik, kalau orang itu memakai pakaian yang bagus misalkan, karena dia mampu membeli itu dan bagi dia biasa, itu adalah menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wadzalika min syukri ala ni'amihi, dan itu adalah bentuk syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur dari nikmat Allah taala. Contoh misalnya yang paling mudah ketika punya uang, ya gunakanlah uang itu untuk membeli pakaian-pakaian, khususnya adalah pakaian untuk ibadah. Pakaian untuk ibadah. Kalau bahasa kita ya jubah atau baju tako, baju koko dan yang lainnya. Ya belilah pakaian-pakaian itu yang bagus untuk ibadah. Ya untuk ibadah. Karena itu adalah nikmat dari Allah. Kita beli pakaian untuk ibadah yang bagus, yang baik untuk ibadah juga. Itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kan bahwasanya syukur itu ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah rukunnya adalah meyakini bahwasanya nikmat yang kita terima itu sumbernya dari Allah. Ya, meyakini sebenarnya dari Allah. Dan kita mengucapkan dengan lisan bahwasanya nikmat itu kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yang paling penting, menggunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan atau di atas ketaatan. Maka kalau kita membeli sesuatu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, jangan sampai ada yaitu saingan dengan yang lainnya. Kalau kita mampu beli yang bagus, beli aja. Yang penting tidak ada unsur yaitu supaya dipuji orang, ya, supaya katakanlah ya dipuji oleh orang lain. Itu dihilangkan sifatnya. Maka ketika seorang itu bisa mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala, dikatakan oleh beliau, wa huwa jamalun batinun. Itu adalah keindahan batin. Keindahan batinnya adalah rasa syukur. Keindahan lahirnya apa? Pakaian yang dia pakai. Ini tidak hanya pakaian saja ya. Misalkan dia
sepatu misalkan, celana misalkan. Ya, pokoknya yang dia pakai secara fisik. Fa yuhibbu ayyura ala 'abdihi al-jamal adh-dhahira bin ni'mah. Maka Allah suka ketika hamba ini menampakkan keindahan lahir dengan nikmatnya. Lahir berupa pakaian tadi itu wal jamal al batin dan keindahan batin bisyukri 'alaiha dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah para jemaah bagaimanakah beliau menjelaskan yang terkait dengan masalah keindahan. Maka orang yang menampakkan nikmatnya Allah Ta'ala di dalam fisiknya, di dalam raganya, sehingga tampak indah, ini bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Tidak selalu dikatakan sombong. Yang penting kita harus menjaga dari kesombongan. Jangan sampai ada rasa sombong. Juga jangan kemudian saya takut dikatakan sombong, saya tak pakai pakaian yang ala kadarnya saja. Nah, ini tadi ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, ditegur oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia punya kemampuan, tapi yang dipakai pakaian-pakaian yang lusuh. Ya, maka Rasul mengatakan beli saja, ya, yang dimampui supaya itu sebagai tanda menampakkan nikmat dari Allah Ta'ala. Ayo ikhwah azani wa para jamaah, selanjutnya wali mahabbati subhanahu lil jamal, dan yang termasuk kecintaan Allah Ta'ala terhadap keindahan yaitu anzala ala ibadi libasan. Ini lebih mengerucut lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hambanya itu libas, pakaian. Allah menurunkan pada hambanya pakaian. Apa kalau turunkan pakaian brek gitu? Ya tentunya tidak. Ya, kita tahu pakaian kita itu juga sumbernya dari Allah. Dari mana? Kok bisa dari Allah? Ya saja bahan pakaian ini apa? Mungkin benang. Ya, benang itu benang apa? Benang sutra kah? Atau benang apa? Asalnya benang itu dari apa? Ya dari tumbuhan misalkan, atau dari hewan misalkan. Ya, itu semuanya adalah makhluknya Allah Ta'ala, ciptaannya Allah Ta'ala. Allah menurunkan pakaian kepada hambanya. Wazinatan, dan juga perhiasan. Juga perhiasan, karena pakaian ini juga termasuk perhiasan yang kita miliki. Orang dikatakan, katakanlah tampan, cantik, bisa jadi karena pakaiannya. Karena apa? Pakaiannya. Orangnya bahasanya yes, wajahnya ya mohon maaf pas-pasan misalkan demikian. Enggak cantik juga enggak, ganteng juga enggak. Pokoknya pas-pasan, tapi pakaiannya Masya Allah. Pakaiannya kelihatan bagus sekali. Maka orang akan memujinya. Masya Allah, bajumu bagus sekali. Sudah lupa dengan wajahnya. Ya karena pakaiannya bagus. Begitu. Sebaliknya orang seganteng, secantik apapun, kalau pakaiannya enggak karuan, ya, orang enggak akan melihatnya. Maka Allah turunkan sini pakaian dan juga perhiasan. Tujammalu dhawairohum. Yang itu bisa memperindah dohirnya, memperindah tampilan lahirnya, tampilan luarnya. Kenapa kita setiap hari atau mungkin 2 hari sekali paling tidak itu kita ganti baju? Ya, ya mungkin alasannya macam-macam ya, karena sudah tidak enak baunya, karena sudah kotor dan yang lainnya. Maka di sini adalah Allah berikan kemudahan kita untuk bisa memiliki kemampuan membeli baju ini, membeli baju itu, sehingga kita bisa bergantian. Para jamaah, sadarkah kita ketika kita diberi kemampuan itu sebenarnya kita sedang mewujudkan nikmatnya Allah. Kita diberi nikmat Allah Ta'ala, kemudian kita wujudkan dalam keseharian kita. Nah ini yang beliau bahasanya kupas di dalam kitab ini, bagaimanakah kita itu menyadari keseharian kita, yang kita miliki, yang kita lakukan itu sebenarnya semuanya berkaitan dengan Allah Ta'ala. Jadi beliau mengupas dengan begitu lembutnya, begitu dalamnya. Nah, dikatakan yang pertama di sini adalah Allah turunkan pakaian yang itu untuk memperindah lahirnya. Wa taqwa tujammalu bawatinahum, dan juga Allah turunkan ketakwaan kepada seorang hamba ini
itu untuk memperindah batinnya. Kalau orang memiliki ketakwaan, maka berarti batinnya indah, ya hatinya indah, otomatis perilakunya juga indah. Dan disebutkan di dalam ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26, Allah berfirman, ya Bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, anak cucu Adam, kita semuanya adalah anak cucu Adam, ya. Qad anzalna 'alaikum, sungguh telah kami turunkan kepada kalian libasan, pakaian. Tadi kita katakan bahwasanya Allah telah menurunkan pakaian, masa langsung pakaian? Ya enggak, menyediakan. Tersediakan pakaian ini. Manusia diberi akal supaya bagaimanakah bisa membuat, akhirnya jadilah pakaian yang kita pakai ini. Yang fungsinya apa? Yuwari sawatikum warisha. Yang ini pakaian ini untuk menutupi aurat dan juga sebagai perhiasan. Jadi tujuannya kita memiliki pakaian yang paling utama adalah menutup aurat. Yang pertama adalah menutup aurat, ya. Jadi tidak ada gunanya kalau orang beli pakaian auratnya kebuka. Ada enggak? Sekarang banyak. Antum melihat orang-orang yang naudzubillah beli celana, ya, beli celana jin begitu, celananya mahal harganya. Di pahanya ternyata robek. Belinya sudah robek. Bukan robek karena lama dipakai. Memang belinya sudah robek, tapi dibeli gitu loh. Ya, sehingga ketika ya kelihatan auratnya, kan paha itu aurat begitu. Ini laki-laki apalagi wanita kan begitu. Ya, alhamdulillah. Itulah orang kalau tidak mengerti tentang syariat. Yang pengennya tren saja. Kian kali. Yang perempuan mungkin belinya pakaian yang mini di atas lutut misalkan. Harganya mahal sekali. Harganya mahal, dapatnya cuma segitu aja, nggak sampai ke bawah. Alhamdulillah. Ya, maka Allah turunkan yang namanya pakaian ini untuk menutup aurat dan juga perhiasan. Namun di akhir dikatakan walibasut taqwa, dan juga Allah turunkan pakaian ketakwaan, dzalika khairun, yang itu lebih baik. Kenapa dikatakan khairun, lebih baik? Nah, karena namanya ketakwaan inilah yang akan membuat jasad atau membuat dohirnya seseorang itu bagus. Ya, dengan ketakwaan yang ia miliki, maka dia akan memperhatikan bagaimanakah supaya auratnya tertutup. Itu akan tahu orang yang takwa. Kalau orang tidak takwa nggak ngerti. Yang ngerti kalau harus menutup aurat itu. Yang penting trennya begini pakai ini, trennya itu pakai itu. Ya, masalah aurat nggak ngerti mereka. Pakaian ketakwaan ini yang lebih baik karena itu adalah dari batin. Maka ingat selalu bahwasanya batin ini yang dimaksud adalah qalb, yang akan menggerakkan jasad kita, yang akan membuat baik tidaknya jasad kita tersebut. Itu surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Berikutnya Allah Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah juga menukil ayat Allah Ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Insan yang ada keterangan sedikit waqala fi ahli jannah. Itu beliau menceritakan, beliau menukil ayat Allah Ta'ala yang ini menceritakan tentang ahlul jannah, menceritakan bagaimanakah penduduk surga. Ayat Allah berbunyi dalam surah Al-Insan 11-12, walaqahum nadrataw wa surura. Walaqahum, dan Allah memberikan kepada mereka, maka Allah berikan kepada mereka yaitu nadratan wa surura, yaitu rasa, bukan rasa, yaitu nadrah, keceriaan, kemudian surura, kegembiraan. Allah berikan kepada mereka ketika di surga itu keceriaan dan kegembiraan. Tidak pernah susah Ustaz di surga, tidak pernah. Karena di surga adalah tempat kesempurnaan, sedangkan susah itu adalah kekurangan, maka tidak pas. Di surga tidak ada yang namanya kesusahan, kesulitan, itu tidak ada. Makanya kalau kita memahami ini saja para jamaah, sungguh aneh ketika seseorang itu hanya mengejar kesenangan di dunia saja.
Dia tidak menginginkan kesenangan yang abadi di akhirat. Padahal kesenangan di dunia saat ini senang, tidak jauh, tidak lama, susah lagi. Senang, susah lagi. Itulah dunia. Jadi kalau namanya di akhirat, kesenangan selamanya abadi. Ya kita menginginkan ini pada jemaah. Semoga kita dimasukkan dalam surga ya Allah. Wa jazahum bima sabaru. Kenapa mereka bisa masuk surga dan wajahnya ceria dan juga gembira? Itu adalah jazahum bima sabaru. Ini dikarenakan kesabaran mereka. Itu adalah balasan bagi mereka atas kesabaran mereka. Sabar kuncinya. Orang yang sabar itu janjinya adalah masuk surga. Dan disebutkan secara khusus ini selain juga kesabaran yang mereka miliki berupa apa? Jannatan wa harira. Balasan adalah surga dan juga harira dan juga sutra, pakaian sutra. Jannah disebutkan secara awal umum begitu, kemudian dikhususkan harir. Ada pakaian sutra. Secara hukum para jamaah pada asalnya yang namanya sutra ini tidak boleh bagi laki-laki, tidak boleh. Ya. Tapi nanti di surga tidak ada yang tidak boleh, semuanya boleh. Maka inilah kemudahan atau balasan Allah di surga. Maka dijelaskan oleh beliau dari ayat ini, fajammala wujuhahum bin nadrah. Maka Allah mengindahkan, Allah memperindah wajah-wajah mereka, wajah ahli surga itu bin nadrah, dengan keceriaan, dengan keceriaan-keceriaan. Biwa tinahum bisurur, dan batinnya itu rasa gembira. Wajahnya ini tampak ceria, sumringah kalau bahasa Jawanya, tampak sumringah, kemudian batinnya merasa senang. Jadi secara fisik wajahnya ceria, secara batin senang. Wa abdanahum bil harir, dan badannya itu memakai pakaian dari sutra. Sudah lengkap, pakaian yang terindah. Maka inilah bagi penghuni siapa? Penghuni yang ada di surga. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa huwa kama subhanahu, dan dia Allah Ta'ala kama yuhibbul jamal, sebagaimana Allah mencintai keindahan fil aqwal, dalam perkataan, wal af'al, dalam perbuatan, wal libas, dalam pakaian, wal hay'ah, dan dalam penampilan. Maka kita hendaklah memakai pakaian yang Allah sukai, menampilkan diri kita dengan yang Allah sukai, perkataan, perbuatan. Maka ketika Allah mencintai ini semuanya, perkataan, perbuatan, pakaian, dan juga penampilan, sebaliknya yubghidul qabiha, maka Allah benci kepada sesuatu yang buruk, minal aqwal, dari perkataan. Allah tidak suka, Allah benci kepada perkataan yang buruk, wal af'al, atau perbuatan yang buruk, wasiyab, atau pakaian yang buruk, walai'ah, ataupun penampilan yang buruk. Yubghidul qabiha wa ahlah, Allah membenci keburukan dan pelaku-pelakunya. Sebaliknya wa yuhibbul jamal wa ahlah, Allah cinta kepada yang namanya keindahan dan pelaku-pelaku. Maka di sini para jamaah, hendaklah kita itu memahami bahwasanya yang namanya keindahan ini sesuatu yang indah. Orang itu menginginkan namanya keindahan. Maka keindahan jangan hanya sekedar di lahir saja. Ya. Contohnya, waduh ini waktunya liburan, ayo kita refreshing, cari keindahan. Udah ke gunung, ke pantai. Ya, tidak ada salah kalau emang untuk yang semacam itu. Tapi setelah itu kemudian sudah tidak bisa merasakan keindahan lagi ketika di rumah. Nah inilah. Maka seharusnya bagaimanakah kita bisa membuat, kita bisa mengkondisikan di rumah itu sudah sesuatu yang indah. Maka ketika di rumah bisa sesuatu indah, ya akan senang terus begitu. Bagaimanakah kita membuat suasana indah di rumah? Ya mungkin kalau secara fisik kita buat bagaimanakah tampilan rumah kita,
semaksimal mungkin sesuai dengan selera kita, sesuai dengan selera istri kita, keluarga kita, secara fisik. Kemudian itu adalah fisik. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya indah? Ya, gunakanlah rumah itu untuk ibadah juga kepada Allah Ta'ala, untuk sholat sunnah, untuk baca Quran, ya, untuk katakanlah menasihati anak-anak dengan yang baik dan lain-lain. Ya lihwah azani wa azakullah. Maka inilah yang disebutkan oleh beliau terkait dengan pakaian keindahan. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau di sini, walakin akan tetapi dhalla fi hadzal maudhu' fariqan. Akan tetapi bicara masalah keindahan ini ada dua kelompok yang dia itu salah. Bahasanya dhalla, sesat. Artinya salah di dalam memahami makna keindahan. Kita tidak baca seluruhnya karena mungkin tidak cukup waktunya. Tapi secara umum di sini dikatakan, nanti supaya kita bisa lanjut lagi, bahwasanya ada yang dia itu menganggap keindahan ini likulli syai', untuk segala sesuatu. Untuk segala sesuatu, semuanya indah. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang buruk sama sekali. Ini berarti dikatakan berlebihan. Meskipun dia menyitir atau pendapat ini yang mengatakan segala sesuatu itu indah karena sumbernya dari Allah. Ada disebutkan nanti ayat-ayatnya di sini. Maka tidak salah ayat di sini nanti. Ada yang sebaliknya nanti, yang kelompok kedua yang ekstrim. Kalau ini katakanlah ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri, mengatakan bahwasanya Allah itu mencela. Allah itu mencela dengan yang namanya keindahan ini itu. Kok aneh? Yang ini mengatakan semuanya indah, ini mengatakan Allah mencela yang indah, berarti semuanya buruk. Itu bukan sifatnya seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah selalu tawasud, selalu di tengah. Selalu di tengah. Nah, supaya mengetahui kita baca dulu yang bagian pertama. Ini kita berikan prolog di awal supaya nanti tidak salah paham. Karena kalau tidak selesai, jangan kemudian langsung membuat kesimpulan. Ya, kalau kesimpulan setelah selesai. Maka yang pertama, kelompok pertama fariqun qalu, ada satu kelompok yang ekstrim. Bahasa kita bahasakan kanan lah misalkan. Mereka mengatakan kullu ma khalaqahu jamilun. Mereka mengatakan semua apa saja yang Allah ciptakan itu jamil. Semuanya indah. Ya, semuanya indah. Bahwa yuhibbu kullama khalaqah, dan dia Allah mencintai semua apa saja yang Allah ciptakan. Wa nahnu nuhibbu jami'a ma khalaqahu, dan kita mencintai seluruh apa saja yang Allah ciptakan. Fala nubghitu minhu syai'a, dan kita tidak membenci dari itu sedikit pun. Jadi yang Allah ciptakan semuanya itu dikatakan bahwasanya adalah indah dan disukai. Tidak ada sedikit pun perkataan benci. Ya. Lalu mereka mengatakan, "Man ra'al kainat minhu", barang siapa melihat kainat, yaitu alam semesta ini, apa yang Allah ciptakan ini, ra'aha kullaha jamilatan, dia akan melihat semuanya indah. Semuanya indah. Nah, sebelum ke sana para jamaah, kita sendiri rasakan. Apakah kita ketika melihat sesuatu itu semuanya indah? Ataukah sebaliknya? Kita itu kadang mau ada sesuatu yang itu memang indah, ada sesuatu yang tidak indah. Naluri kita bagaimana bicara? Ya, nurani kita mengatakan bagaimana? Jangankan sesuatu, satu orang disuruh menilai dua orang, ya, itu bisa jadi penilaiannya berbalik. Si A ditanya, "Wahai fulan A, gimana menurut antum penampilan orang ini?" "Oh, masya Allah, dia itu bagus sekali kalau pas pakai yang semacam itu." Ambillah dohirnya. Ya, kenapa dia memujinya? Karena dia tidak ada masalah dengan dia. Tidak ada masalah dengan dia. Apalagi misalkan temannya malah memuji.
Sementara yang B, yang ada masalah misalkan, apalagi musuhnya ditanya, gimana menurutmu si fulan? Siapa itu? Ya, itu pakainya ya tambah jelek dia pakai itu. Kan begitu. Ini apakah salah pakaiannya? Sudut pandangnya kan. Sudut pandang. Jadi sebenarnya ketika ada sesuatu yang indah itu, maka tidak mutlak. Semuanya indah tanpa ada keburukan. Juga keburukan juga tidak mutlak. Maka nanti ada pembagian yang di bagian akhir nanti, ada yang memang itu dipuji keindahan, ada yang itu dicela, ada yang tidak perlu dipuji, tidak perlu dicela. Ada di bagian akhir. Nah, ya ikhwah azani wazakumullah. Kenapa kelompok pertama ini dia mengatakan segala sesuatu indah, bukan tanpa dalil. Mereka memberikan dalil, menyetir dalil yang beliau nukilkan. Di antaranya beliau menukil salah satu ayat Allah Ta'ala. Yang pertama surat As-Sajdah ayat yang ke-7. Ya. Sajdah yang ke-7 di mana Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Alladzi yang ahsana membaguskan kulla syai'in segala sesuatu khalaqahu yang dia ciptakan. Ini menurut mereka bahwasanya ini buktinya. Allah itu memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan. Kalau memperindah berarti tidak ada yang buruk. Nah, simpulan mereka seperti itu. Ini yang pertama disitir demikian. Kemudian yang kedua disitirkan pula ayat surat An-Naml ayat ke-88. Allah berfirman, Sun Allahilladzi atqana kulla syai'. Yang artinya bahwasanya sun Allah, yaitu ciptaan Allah, itulah ciptaan Allah, alladzi atqana kulla syai', yang Allah menciptakan atqon dengan yakin, maksudnya dengan sempurna segala sesuatu. Ialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Yang sempurna kan berarti tidak ada kekurangan. Ini dalil yang di Tidak hanya itu, juga dinukilkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang ketiga yang mungkin sering kita dengarkan. Allah berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Artinya bahwasanya ma tara, tidaklah engkau melihat fi khalqir rahman, di dalam ciptanya Allah Ta'ala min tafawut, yang berupa apa? Sesuatu yang tidak imbang. Semuanya imbang. Allah membuat makhluk ini berpasang-pasangan dan seimbang. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan. Ini dalil yang dibawakan oleh kelompok yang pertama. Maka menurut mereka wal arifu indahum, maka menurut mereka orang yang dikatakan arif mengenal Allah, menurut mereka yusarrihu bi itlaqil jamal. Maka mereka mengatakan bahwasanya orang yang dia terang-terangan meyakini dengan mutlak keindahan itu tanpa ada keburukan sedikit pun. Wala yara fil wujudi qabihan, dan dia tidak melihat di yang wujud ini, di alam ini sesuatu yang qabih, sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk. Ini kita selesaikan untuk yang kelompok pertama ini. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ya karena tadi didukung demikian. Maka kritikannya atau kesalahan mereka itu di mana? Kalau itu yang dia lakukan, bahwasanya dianggap semuanya indah, maka nanti dia bisa keblinger, bisa tersesat. Wa haula'i qad udimatil ghairah. Maka kalau demikian berarti mereka tidak punya yang namanya ghairah, rasa cemburu lillah kepada Allah Ta'ala fi qulubi, di dalam hati mereka. Tidak punya rasa cemburu kepada Allah di hati mereka. Kalau dikatakan tidak punya rasa cemburu, nanti di belakang. Ya. Wal bughdu fillah, mereka juga tidak punya rasa benci karena Allah. Wal mu'adatu fi, dan juga tidak punya rasa permusuhan karena Allah Ta'ala. Wa ingkarul mungkar, mereka tidak ada yang namanya ingkarul mungkar. Ya, karena baik kenapa diingkari, kan begitu. Jadi tidak ada kemungkaran, tidak perlu ingkarul mungkar. Wal jihad fisabilillah, tidak perlu jihad, tidak perlu berjihad. Wa iqamatu hududi, tidak perlu menegakkan hukuman. Orang yang salah itu dikatakan sudah apa-apa, ya nggak usah dihukum.
Itu sudah Allah ciptakan demikian. Jadi akhirnya apa? Ini dikatakan tidak ada kecemburuan terhadap syariatnya Allah. Artinya merusak syariatnya Allah Ta'ala. Ya. Wa yara jamala suwari minal dzukuri wal inath. Dan dia melihat keindahan rupa laki-laki dan perempuan minal jamal, yang berupa keindahan alladzi yuhibbullah, yang Allah cintai. Ya, jadi mereka memandang indah. Wa yata'abbaduna bi fisqihim, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan kefasikan mereka. Ya. Di mana letak kefasikannya? Wa rubama ghala ba'du. Bisa jadi mereka itu berlebih-lebihan di antara mereka. Di mana sih lebih-lebihannya? Hatta yaz'ama, hingga mereka menyangka anna ma'budahu yadharu fi tilkas surah wa yahillu fiha. Sehingga dia menyangka bahwasanya sesembahannya Allah itu menampakkan di gambar, di raga atau di rupa itu. Dan dia mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Ini. Ya, ini catatan pentingnya di sini. Wa in kana ittihadiyan, ya, maka mereka meyakini yang namanya ittihadiyan. Kalau orang kita mengatakan wahdatul wujud, manunggaling kawula lan Gusti. Mereka akan tersesat di sini. Mereka memandang bahwasanya Allah itu menyatu dengan makhluknya. Sehingga semuanya indah begitu, ya. Ia madharun min madhahiril haq, maka dia menampakkan seperti penampakan yang benar. Yusammiha, dan dia katakan al-madhahir al-jamaliyah, ini adalah merupakan bentuk keindahan. Bentuk keindahan. Maka inilah kesesatan mereka. Kalau mereka mengatakan keindahan ini mutlak, tidak ada sedikit pun keburukan, maka keblingernya, tersesatnya itu nanti di sini. Dia akan terjerumus ke dalam akidah yang sesat, yaitu wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Ada yang mengatakan yaitu istilahnya al-ittihad. Ya. Ada yang mengatakan al-hulul, ada yang mengatakan wahdatul wujud. Ya. Maka ini mirip-mirip. Hanya pentolannya saja yang mengatakan. Kalau ittihad itu yang mengatakan Abu Yazid al-Bustami. Ya, mengistilahkan dengan ittihad. Adapun al-hulul itu disebutkan oleh al-Hallaj. Adapun wahdatul wujud oleh Ibnu Arabi. Ujung-ujungnya sama. Mereka mengatakan Allah itu bisa menyatu dengan hambanya. Meleburnya Allah kepada diri seorang hamba. Maka ini kesesatan yang akan terjadi ketika seseorang itu menganggap bahwasanya keindahan ini mutlak tanpa ada sedikit pun keburukan. Ya lihwa azani wa azakullah. Itulah kelompok yang pertama, sehingga mereka berlebih-lebihan di dalam mengatakan Allah indah secara mutlak, sehingga ketika beribadah sampai mengarah ke situ. Adapun kelompok yang kedua, insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain yang sebaliknya. Dan selanjutnya nanti akan ada jalan tengah. Bagaimanakah pemahaman yang benar menurut Ahlussunnah wal Allah alam bisawab. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa memudahkan memahami pemahaman yang benar, dan kita betul-betul bisa antisipasi, ya, terhadap pemahaman yang tidak benar, ya, kita bisa tetap berada di atas jalan yang lurus, jalan yang tengah, jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan monggo. Keindahan pakaian, Oh ya, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah memakai pakaian yang berwarna. Ada yang mengatakan yaitu warna merah, tapi merah di sini itu dimaknakan bukan merah terserah, tapi merah yang tidak mencolok. Merah yang apa bahasa kita itu? Merah marun, merah hati. Nah, itu tidak ada masalah.
dibolehkan. Ya, tidak ada larangan. Jadi kalau orang ternyata pakai merah terang benderang, ya, merah terang benderang, itu sisi ketidakbolehannya bisa jadi bukan zatnya merah itu, tapi bisa jadi menimbulkan fitnah. Nah itu, misalkan orang, ya mohon maaf, sholat ke masjid ini pakaiannya merah, sarungnya putih, ya, ini kayak gendiro, misalkan demikian. Ya, asalnya kan sebenarnya tidak ada niatan, tapi ketika seperti itu akhirnya jadi omongan ya tidak benar. Nah, tapi secara hukum asal, kalau pakaian yang merah selama itu tidak merah yang apa bahasa Jawanya beranang, bahasa Indonesianya apa ya? Merah merah ngejreng lah begitu. Itu dihindari karena bisa menimbulkan. Nah, tapi kalau merahnya merah marun, merah hati tidak ada masalah. Pola. Ada lagi? Tapi bentar kalau tanda iriin gue lah gitu. Jadi kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Tiga. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.